Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nivia Odiasti dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam kelas B semester 6. Di sini saya akan memaparkan materi tentang menciptakan tantangan dan kegiatan untuk anak yang berbakat. Guru, orang tua, dan praktisi psikologi perlu untuk menciptakan inovasi belajar bagi anak yang berbakat agar anak yang berbakat dapat mengembangkan potensi yang mereka miliki dan tidak bosan dalam belajar. Nah, dalam hal ini terdapat beberapa cara atau langkah yang dapat dilakukan untuk memberikan tantangan kepada anak yang berbakat. Misalnya dengan cara membantu anak yang berbakat untuk mampu berpikir kreatif dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi, kemudian membantu anak yang berbakat untuk menguasai konsep materi yang telah diajarkan, dan membantu anak yang berbakat untuk menunjukkan potensi yang mereka miliki dengan cara memberikan kesempatan kepada mereka agar mereka bisa menunjukkan potensi-potensi yang mereka miliki. Nah, sedangkan menurut Tripwire terdapat beberapa tahapan atau langkah yang dapat dilakukan oleh orang tua dan guru dalam memberikan tantangan kepada anak yang berbakat. Tahap yang pertama yaitu basic tool, di mana anak yang berbakat dibantu untuk berpikir secara kreatif dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi, serta mengembangkan kelancaran dan kelenturan berpikir sehingga anak yang berbakat bisa mengungkapkan pemikirannya kepada orang lain. Tahap yang kedua adalah practice with process atau berlatih dengan proses, di mana anak yang berbakat tersebut diberikan kesempatan untuk melakukan tahapan pertama tadi dan mengembangkan proses kognisi dan afeksi mereka. Tahap ini bisa dilakukan melalui teknik sosiodrama, studi kasus, dan teknik simulasi. Kemudian tahap yang ketiga adalah working with real problem. Pada tahap ini kita memberikan kesempatan kepada anak yang berbakat untuk menerapkan tahapan pertama dan tahapan kedua tadi. Selanjutnya, langkah-langkah untuk menciptakan tantangan. Di sini terdapat beberapa langkah, yaitu yang pertama warming up atau memberikan pemanasan. Nah, pemanasan yang dimaksud di sini adalah pemanasan mental, di mana mental dialihkan dari pemikiran produktif dan konvergen dialihkan ke proses pemikiran divergen dan imajinatif. Kemudian langkah yang kedua adalah brainstorming atau curah pendapat, atau bisa disebut juga dengan sumbang saran. Nah, kita tidak menentukan kritik, melainkan memberikan kebebasan kepada mereka dalam memberikan gagasan mereka sebanyak mungkin sehingga ada kombinasi dan peningkatan gagasan. Kemudian langkah yang kedua adalah pernyataan yang memacu gagasan, disebut juga dengan checklist atau daftar periksa. Kita menanyakan kepada mereka mengenai hal-hal yang dapat membuat mereka senang untuk pergi ke sekolah. Misalnya dengan pertanyaan seperti ini. Apa yang Anda pikirkan agar Anda pergi ke sekolah dengan perasaan yang lebih senang? Nah, seperti itu pertanyaannya. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah sintetik, yaitu teknik berpikir kreatif yang menggunakan analogi dan metafora untuk membantu menganalisis masalah dan mengembangkan berbagai sudut tinjau. Analogi di sini ada 3, analogi fantasi, analogi langsung, dan analogi pribadi. Kemudian langkah yang terakhir adalah futuristik, yaitu mengajar dengan sudut pandang masa depan agar dapat membantu mereka untuk menciptakan masa depan yang mereka inginkan. Tujuannya adalah mengajarkan cara-cara berpikir tentang masa depan yang lebih baik, lebih canggih, dan lebih positif, dan membekali mereka dengan keterampilan dan konsep yang perlu untuk memahami sistem-sistem yang kompleks. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.